Krakauer. Halo guys, apa kabar sekalian? Semoga tetap dalam kesehatan dengan cuaca yang lagi musim sakit nih bro. Bertemu lagi bersama gue Yaza yang akan menceritakan alur film yang mungkin sudah kalian tonton. Mungkin kalian belum tonton, atau mungkin kalian tidak suka. Ya, bisa saya ceritakan lewat video ini. Kali ini gue akan menceritakan film komedi petualangan fantasi dari negara Amerika di tahun 2010. Film ini berfokus pada seorang pegawai di sebuah perusahaan travel ke segitiga Bermuda yang terkenal horor, dan dia terjebak di sebuah pulau yang berisi orang-orang mini tapi pada kehidupan seperti keadaan normal, dan dia terfitnah hingga dia diusir di tempat lain yang isinya adalah orang-orang besar melebihi manusia normal. Jadi filmnya agak plot twist nih. Dan film ini berjudul Gulliver Travel. Pemeran dari film ini adalah Jack Black sebagai pemeran utama, yaitu Lemuel Gulliver, dan ada sahabat kecilnya nanti si Jason Segel sebagai Horatio. Ada juga wanita yang disukai Gulliver, yaitu Amanda Peer sebagai Darcy Silverman, dan ada Emily Blunt sebagai Putri Mary. Lalu ada Billy Connolly sebagai Raja Theodore, dan pemeran-pemeran lainnya seperti Chris O'Dowd sebagai General Edward, dan banyak juga pemeran-pemeran lainnya karena tidak bisa disebutkan satu persatu karena banyak. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Siapkan fokus kalian dan jangan lupa like dulu videonya, subscribe dan share. Dan gas kuy. Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Lemuel Gulliver, kita panggil saja Gulliver biar dipersingkat, sebagai pemeran utama yang bekerja di perusahaan surat kabar New York yang sedang bersemangat menjalani hari-harinya dan akan pergi bekerja. Dia seorang yang sangat ceria namun sedikit songong atas jabatan di tempat kerjanya sebagai kepala divisi ruang surat. Padahal ruang surat, dia sedang menginterview orang yang akan bekerja di divisi itu, yaitu Dan. Gulliver menjelaskan bahwa divisi ini sangatlah penting di dalam perusahaan itu. Padahal mah dah biasa aja, pengantar surat ke ruangan gitu. Dan pun diajak oleh Gulliver cara bekerja di ruang surat. Namun saat memberikan surat pada atasan di sana, Dan malah mengajak ngobrol atasan itu atas buku yang diterbitkannya. Gulliver yang kesal bahwa dia tidak boleh mengajak ngobrol dengan orang-orang di sana karena divisi ruang surat harus senyap dan diam. Dan pun menyindir bahwa Gulliver saja yang mungkin tidak berani untuk berbicara. Dan diiringi oleh wanita yang membuat Gulliver terpana diam sejuta bahasa, yaitu adalah Darcy Silverman, wanita yang disukai Gulliver semenjak dahulu kala. Darcy yang menanyakan apakah ada surat untuknya. Dia langsung diajak kenalan oleh Dan. Gulliver pun sedikit cemburu. Dan si Dan sadar bahwa Gulliver menyukai Darcy dan menyuruhnya untuk berani mengungkapkan perasaannya dan mengajak Darcy untuk jalan. Namun saat di lift, Dan dan si Gulliver yang sedang mengobrol dikagetkan oleh Darcy yang masuk ke dalam lift itu. Dan pun mengalah dan keluar agar Gulliver bisa berduaan dengan Darcy di dalam lift itu. Saat Gulliver berdua dengan Darcy, dia mengobrol dengannya. Darcy yang sudah sampai di lantai yang dia tuju. Saat keluar, Gulliver senang sekali ngobrol dengan Darcy. Namun saat berekspresi senang, Darcy balik lagi ke lift itu dan Gulliver mendadak diam kembali. Celeno, emang rada antik ya jelema. Saat waktu kosong dan jam pulang, Gulliver yang sedang bermain gitar hero, dia dihampiri oleh Dan. Dia mengatakan bahwa Gulliver tidak bisa maju jika tidak berani kepada Darcy untuk mengatakan perasaannya, dan menjadikan dia bekerja di ruang surat itu selama 10 tahun. Dan si Dan memberikan surat promosinya sebagai kepala ruang surat. Hingga Gulliver pun sedih apa yang terjadi. Jadi si Gulliver jadi bawahan si Dan, padahal orang baru. Aduh, kasihan.
Saat kegalauannya, Gulliver yang akan pulang, dia melihat Darcy yang masih bekerja hingga larut malam dan dia menghampirinya untuk mengatakan sesuatu. Namun di sana Gulliver yang saat masuk, namun dia keluar lagi karena ya malu mungkin, tidak pede. Tapi dia disapa oleh Darcy, lalu mereka mengobrol. Namun dia gugup dan mengambil sebuah pamflet. Darcy pun bertanya apakah dia pernah menulis perjalanan. Gulliver pun seolah-olah ahli di bidang itu. Dia pernah melakukan perjalanan ke beberapa negara dan menulisnya. Darcy pun menyuruhnya untuk membawa tulisannya ke dia untuk dibacanya dan menjadi bagian penulis perjalanan di perusahaannya itu. Gulliver pun mengiyakan dan pamit pulang. Gulliver pun yang pulang ke rumah bingung dimulai dari mana tulisan karena dia hanya ngegos ke si Darcy tentang perjalanan dan tulisannya. Namun dia menemukan web yang menuliskan tentang perjalanan dan Gulliver pun mengcopy paste tulisan itu. Kan goblok itu mah tuh. Salah. Keesokannya Darcy terpesona pada tulisan Gulliver yang sangat bagus itu, dan Darcy menawarkan untuk tulisan Gulliver selanjutnya mengenai segitiga Bermuda yang ada rahasia di dalamnya. Darcy menyarankan Gulliver untuk melakukan perjalanan ke sana dengan menggunakan kapal sendirian. Gulliver yang sebenarnya takut namun gengsi lebih melebihinya. Dia pun menerima tawaran itu dan siap pergi. Wanjai. Gulliver pun langsung tancap gas ke tempat penyewaan kapal dan saat bertemu dengan sang penyewa kapal, dia langsung diberikan instruksi dan Gulliver seolah-olah tahu karena gengsinya. Dan dia langsung menancapkan kapalnya menuju segitiga Bermuda. Namun saat di perjalanan di tengah lautan yang lepas, Gulliver tertidur. Dan dia dikagetkan oleh cuacanya yang sangat gemericik hujan. Dan saat dia terbangun dia akan dikagetkan di hadapannya ada badai besar yang menuju ke kapalnya. Dia pun kaget, rewas, aduh bingung kumaha ieu. Gulliver di sana panik, bingung, kapalnya pun masuk ke dalam badai air puting beliung atau apalah itu, jurig samak atau apalah disebutnya. Dan Gulliver pun pingsan di suatu pulau dan keadaannya diikat. Saat terbangun, dia dikagetkan oleh manusia-manusia yang sangat kecil. Di sana ada Jenderal Edward. Dia berada di negeri Lilliput. Anjir, aneh filmnya. Gulliver yang merasa badannya lebih besar, dia mengamuk yang membuat keadaannya menjadi kacau. Namun Lilliput di sana langsung membuat Gulliver terjatuh lagi. Hingga dia dibawa ke kerajaan Lilliput untuk dijadikan tahanan. Dan masyarakat Lilliput terpesona saat lihat ada manusia besar dibawa ke sana. Gulliver diberdirikan di hadapan Raja Theodore, seorang raja di kerajaan Lilliput itu. Lalu di sana juga ada Putri Mary, pacar dari Jenderal Edward. Saat ditanya apakah makhluk itu, Jenderal menyebutkan bahwa itu adalah mata-mata dari Blefuscian, musuh dari negeri Lilliput. Gulliver pun ditahan di sebuah goa di dekat kerajaan itu dengan keadaan diikat. Saat dia mengeluh karena tidak ada makanan yang pantas untuknya, dia dikagetkan oleh Lilliput yang juga di penjara lainnya. Itu adalah si Horatio, seorang pria yang menyukai Putri Mary dan dipenjara oleh Jenderal Edward karena cemburu. Wih, menyalahkan jabatan atau ini mah ya, ahai. Mereka, Gulliver dan Horatio pun mengobrol dan saling curhat. Namun saat Gulliver menyebutkan kata untuk Jenderal Edward yaitu lem as atau banget bujur, dia dikagetkan oleh Jenderal Edward. Di sana Gulliver panik dan menyebutkan bahwa kata-kata itu adalah seorang yang berani dan tangguh. Asyik anjing menipu dengan kata-kata. Lalu di sana Gulliver dikemudikan oleh alat yang dibuat oleh Edward untuk membersihkan kerajaan. Namun ternyata ada pasukan Blefuscian di tengah laut yang siap menyerang kerajaan. Dan saat pasukan Blefuscian itu masuk ke dalam kerajaan, mereka membakar tempat-tempat di sana. Dan sang putri akan diculik oleh pasukan itu.
Edward yang mendengar bel peringatan bahwa ada api dan pasukan Blefuscian menyerang, dia langsung mengendalikan Gulliver untuk berlari dan Jenderal Edward turun dari Gulliver untuk langsung menyelamatkan Tuan Putri. Horatio yang memohon Gulliver untuk menyelamatkan Putri karena Edward tidak akan keburu. Dia melepaskan baju kendaraan di tubuh Gulliver dan berlari. Tuan Putri yang sudah diikat dan sudah akan dibawa oleh musuh. Mereka dikagetkan oleh Gulliver yang muncul dan mengangkat pasukan itu menjatuhkannya ke kolam dan menyelamatkan Tuan Putri. Namun sayang ada suara bel kembali bahwa api belum padam dan raja terjebak di kerumunan api itu. Dan di sana Gulliver langsung membantunya dengan cara membuka celana dan mengeluarkan air seninya untuk memadamkan api anjing. Dan para liliput pun di sana melihat buah jakarnya si Gulliver anjing. Akhirnya sang raja pun keluar dengan selamat, namun bau yang sangat menyengat. Dan saat raja langsung menunjuknya sebagai sang penyelamat, mereka pun bersorak. Namun ada yang tidak terima, yaitu Jenderal Edward yang langsung kusam wajahnya. Iri dengki dia mah. Dan Gulliver dengan teman barunya si Horatio diundang di kerajaan untuk pesta kemenangan. Mantap. Saat malam tiba, di sana Gulliver makan bersama dengan kerajaan. Dia ditanya bahwa berasal dari mana. Gulliver menjawab dia berasal di Pulau Manhattan. Dan raja pun memberikan fasilitas tempat sementara untuk tinggal dan membuat pasukan untuk mencari kapal Gulliver yang sudah hancur. Dan membuatkan gedung pertunjukan opera untuk menonton kisah Gulliver yang fiktif itu. Mereka dibodohi celana, padahal film itu adalah film seperti film Titanic. I love you, Gulliver. You actually died. But I was resuscitated. Lalu keesokan malamnya, saat Gulliver sedang santai, dia diketuk oleh Jenderal Edward yang memberikan kabar bahwa kapal Gulliver telah ditemukan dan mereka langsung mengeceknya. Dan benar, kapal Gulliver ditemukan dengan keadaan antah berantah. Gulliver pun meminta untuk membereskan kapalnya itu. Dan mereka menemukan HP Gulliver yang dicopot karena mereka tidak tahu apa itu. Jadi aneh, apakah itu? Karena HP-nya besar. Saat Gulliver mengambil HP-nya, dia memiliki 12 pesan suara dan saat didengarkan, itu adalah pesan dari Darcy. Darcy sudah tahu bahwa tulisannya adalah copy paste dari web lain. Namun di pesan lainnya sudah memaafkan Gulliver dan pesan terakhirnya marah kembali dan akan menyusul Gulliver dimanapun berada. Jenderal Edward yang bahagia yang akan membereskan kapalnya siang dan malam agar Gulliver bisa pulang. Namun Gulliver sudah galau karena percuma juga pulang dan pergi tanpa kata. So sad. Karena dia percuma pulang karena Darcy sudah marah kepadanya, gitu maksudnya mah. Saat galau di tengah malam, dia dihampiri oleh Tuan Putri dan Gulliver pun curhat dan ingin tinggal saja di sini untuk tinggal karena jika pulang dia sudah tidak punya harapan. Esoknya, Jenderal Edward yang mengobrol dengan raja untuk mengusir Gulliver dari kerajaan dengan nada tinggi. Raja pun memarahinya, jangan berteriak di dalam kastil, dan menyuruh Jenderal Edward untuk istirahat karena dia terlihat tegang akhir-akhir ini. Dan benar saja, saat Edward diistirahatkan, Gulliver lah yang jadi jenderal di sana karena pernah menyelamatkan kerajaan dan Edward menjadi wakil. Namun tetap sikap Edward yang kesal, dia langsung ke ruangan pertahanan untuk menutup sistem pertahanan kerajaan itu. Dan dengan ditutupnya sistem keamanan, pasukan Blefuscian langsung menyerang dengan butiran-butiran hitam yang langsung menghancurkan kerajaan itu. Alarm serangan pun berbunyi sangat kencang di kerajaan itu. Careful now. Oh, what a mess. Gulliver pun langsung datang ke raja untuk melawan pasukan Blefuscian dan dia membuka bajunya dan ke tengah laut untuk negosiasi kepada
pasukan Blefuscian untuk pergi saja dan berpura-pura berperang. Namun pasukan itu sudah kesal dan langsung menembakkan butiran hitam kepada badan Gulliver. Namun badan Gulliver yang gempal gemulai itu, peluru hitam yang menempel di badannya langsung membalikannya dan menghancurkan kapal-kapal Blefuscian dan mereka pun dipukul mundur. Anjir, padahal kalau dikit. Gulliver pun memenangkan kembali perang dengan Blefuscian dan membuat negeri itu bahagia, lalu membuat kota itu menjadi keren seperti di New York dan menjalani hari-harinya bahagia seperti apa yang Gulliver inginkan. Namun biasa ada orang yang iri dengki si Edward. Dia melihat kemajuan negerinya itu langsung pergi ke negeri musuh untuk berkhianat dan membuat kerjasama dengan Raja Blefuscian untuk membuat robot dengan kertas yang didapatkannya di kapal Gulliver, yaitu kertas membuat robot-robotan kalau aslinya mah. Jadi dibuat asli gitu. Dan saat warga Lilliput sedang asik mendengarkan lagu dan asik berbahagia bersenang-senang, mereka dikagetkan oleh 5 bel yang sebelumnya tidak pernah ada 5 bel berbunyi. Ini sangat genting. Dan ternyata itu adalah Edward yang berada di dalam kapsul merah seperti warna pasukan Blefuscian. Dan Gulliver meremehkannya. Lalu Edward merubah kapsul itu menjadi robot yang sangat besar dan mengajak duel dengan Gulliver. Saat Gulliver melawannya, mendorong robot itu tidak bisa dan Edward mendorongnya lalu mengangkat kolor Gulliver dan Gulliver pun menyerah dengan kekecewaan dari orang-orang terdekatnya termasuk sang raja. Gulliver pun ditali di sebuah rakit untuk dilepaskan ke negeri lain di balik kabut tebal. Dia pun sampai di sebuah negeri orang-orang besar, kebalikan dari negeri Lilliput. Ima raksasa, anak kecil juga besar gitu ini mah. Gulliver diambil oleh sang gadis kecil yang membawanya ke sebuah rumah untuk dijadikannya sebuah mainan. Namun di sisi lain ada Darcy yang sedang terdampar di negeri Lilliput dengan keadaan dicangcang oleh Edward. Gulliver yang sedang dijadikan mainan oleh gadis raksasa itu, dia kesal dan dia dikagetkan oleh Horatio yang datang melobi Gulliver untuk kembali ke negeri Lilliput untuk menyelamatkan Darcy yang ada di sana. Gulliver yang asalnya tidak mau, dia langsung bersiap-siap dan menemukan boneka tengkorak tentara Amerika. Dia langsung mengambil parasut yang ada di boneka itu, lalu Gulliver pun melompat dan menggunakan parasut itu untuk kabur bersama Horatio ke negeri Lilliput. Saat malam di penjara negeri Lilliput, ada Darcy yang dikerangkeng dan sang raja dengan sang istrinya di dalam penjara. Anjing, dipenjarakan ku si Edward. Gulliver datang dan langsung menghampiri Darcy. Dia kaget mengapa dia dipanggil princess di sini. Gulliver gugup dan dipanasi oleh istri raja bahwa dia telah kedatangan cinta sejatinya. Darcy bingung dan Gulliver pun akhirnya mengatakan yang sesungguhnya dan menyatakan cinta kepada Darcy Silverman. Anjay, mengatakan cinta di negeri Lilliput. Ini cerita nanti. Gulliver yang sudah membebaskan sang raja pun ingin membuatnya percaya bahwa dia akan menyelamatkan negerinya sekali lagi untuk bertarung dengan Edward. Raja yang sudah tidak percaya pun akhirnya mengizinkan Gulliver untuk kembali bertarung. Esoknya saat pertarungan itu dimulai dengan disaksikan seluruh masyarakat dan kedua raja yang bermusuhan, Edward pun langsung meluncurkan serangannya dan dilawan Gulliver. Kali ini dengan sedikit kesusahan. Saat di tengah pertempuran itu, Horatio yang gagah berani menggunakan kuda yang kudanya juga kecil si anjing di dia mah. Emang anak-anak orang-orangnya teh kecil jadi kudanya juga ya segede gitu. Dia melemparkan tali untuk masuk ke dalam robot Edward dan berhasil masuk ke dalamnya. Gulliver pun langsung meluncurkan serangannya, membanting Edward dan jurus The Rock Smackdown menarik inti robot itu lalu berubah menjadi kapsul. Gulliver pun menang dan Edward kalah. Bus.
Horacio yang sudah datang menghampiri sang putri dan meminta maaf atas kesalahan sebelumnya. Saat akan mencium, dia dikagetkan oleh sang raja dan mengatakan bahwa dia membuat tindakan yang sangat gagah berani dan mengizinkan Horacio dengan sang putri untuk berpacaran. Mereka pun langsung bercumbu. Jos namun dikagetkan oleh si Edward yang langsung mencekik tuan putri, mengancam dengan pedangnya, tapi sang putri dengan keren juga langsung membalikan Edward dan memukulnya hingga tersungkur. Mamam si Edward. Mereka pun kembali berbahagia dan Gulliver yang melihatnya, dia dikagetkan oleh Darcy yang langsung menciumnya secara agresif dan sang raja masih berebut masalah tahta. Gulliver pun di sana ingin membuatnya menjadi damai dan berorasi dengan ditutup nyanyian dari Gulliver diikuti seluruh pasukan masyarakat di sana, masyarakat Lilliput dan Blefuscian. Lalu Gulliver pun dan Darcy pulang dengan kapal yang sudah diperbaiki dengan diiringi kesedihan dari Horacio yang akan merindukan si Gulliver, sang sahabatnya yang si gempal gemulai. Lalu Darcy dan Gulliver pun sudah kembali bekerja. Dia mengobrol dengan Danny dan asisten barunya di ruang surat karena Gulliver sekarang menjadi penulis buku travel bersama dengan Darcy. Dan ditutup oleh kata-kata Gulliver, tidak ada pekerjaan yang kecil, yang ada hanyalah orang-orang kecil. Danny dan asistennya pun keluar karena tidak mengerti. Gulliver dan Darcy pun keluar untuk makan siang. Film pun selesai. Ya, begitulah film Gulliver Travel yang saya pribadi tadinya pas pertama nonton bingung film apa ini. Tapi saat sudah jauh seru juga dan emang lucu yang dikemas oleh romantik dan politik. Lucu anjing, jadi terdampar di negeri Lilliput dan diusir gitu kan, diusir ke negeri raksasa dan kembali lagi menjadi pahlawan di negeri Lilliput. Film yang mengangkat di balik segitiga Bermuda yang emang nggak tahu ada apa di dalamnya, nggak tahu ada apa di sana juga kan. Emang udah ada yang ke sana, banyak cerita sih. Nggak tahu emang ada negeri Lilliput mungkin ya, mungkin. Ya begitulah alur cerita dari film ini dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share brother. Thank you, stay healthy and see you next time.